Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin, wa ala alihi wa sahbihi gurril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfaz wa ayyid nadatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfaz wa ayyid nadatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfaz wa ayyid nadatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarram Ayahanda Bapak Tuan Guru Dr. Andes Haji Hamzah Al-Mahdi SH, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin Allahumma amin. Yang muliakan, yang banggakan, kita hormati Bapak Kabinda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selalu setia, ikhlas mengawal perjuangan Nahdlatul Ulama, mengawal harmoni bangsa di tengah-tengah multikultural kebangsaan negara Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Kabinda, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, karir melonjak mudah-mudahan. Yang muliakan para masyaikh, al-mukarramun, para tuan guru yang sempat rauh pada acara haul ke-34 Yayasan Pondok Pesantren Al-Mahsun Khidir Nahdlatul Ulama Dasan Tapen. Mudah-mudahan beliau-beliau semua tetap dalam lindungan dan kurnia maghfirah inayah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat salah seorang kader kita, salah seorang pejuang kita, tokoh Nusa Tenggara Barat, Meton Parin. Bahasa populer beliau adalah Meton Parin. Ya, alhamdulillah hadir, sekaligus beliau sebagai sahibul bait, tokoh masyarakat kita di kota Dasan Tapen. Meskipun kota tetap aja Dasan. Kota Dasan Tapen. Mudah-mudahan beliau karirnya melonjak, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang menjadi pemimpin Pelunggu, ya, khususnya di Lombok Barat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ustaz Al-Fauzi Aryadi MPD, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bersama kita sekaligus pengawas Yayasan Pondok Pesantren Al-Mahsun Khidir Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Mahsun Khidir semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan seluruh pengurus, baik kepala sekolah, kepala madrasah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan perjuangan pewakif yang amat ikhlas, mengorbankan harta jiwa raganya untuk kemajuan pondok pesantren kita ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, dewek hadir dapat undangan menghadiri acara ini atas nama Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam rangka itu, secara organisatoris, secara organisasi, Yayasan Pondok Pesantren Al-Mahsun Khidir Nahdlatul Ulama berada di bawah koordinasi, instruksi, dan administrasi organisasi Nahdlatul Ulama. Maka dalam rangka itu,
kita harus terus melanjutkan perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Kita mendengarkan sejarah pewakif pondok pesantren ini luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan nasib seperti itu. Tidak semua orang mendapatkan stempel keberkahan seperti almarhum, yaitu Haji Mahsun bin Haji Khidir dengan istri beliau tercinta Hajah Halimah. Artinya kita seluruh warga masyarakat Dasantapen harus menjadikan prototipe simbol keikhlasan sosok Haji Mahsun Khidir menjadi melejit perjuangan kita dalam melanjutkan visi misi beliau untuk melanjutkan perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Hari ini kita hadir di tempat yang mulia, yang luar biasa. Beliau menanamkan perjuangannya, membantu almarhumlah Bapak Maulana Syekh menyebarluaskan panji-panji Nahdlatul Ulama di Lombok Barat ini, khususnya di Dasantapen. Bahkan Madrasah Raudatul Atfal Nahdlatul Ulama Dasantapen mengawali lahirnya Nahdlatul Ulama. 1952 adalah madrasah stempel yang merupakan 52 itu masih berinduk kepada Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh Maulana Bapak Maulana Syekh pada tahun 1937. Artinya bahwa silsilah keberkahan, silsilah keilmuan, silsilah barokah itu sampai ke Dasantapen wa ma haulaha, Dasantapen dan sekitarnya. Maka berdosa besar masyarakat Dasantapen jika memutuskan mata rantai keberkahan yang dihadirkan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh kepada kita sekalian. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dari awal pendirian madrasah kita di sini tahun 1952, NU lahir 1 Maret 53, berarti kurang lebih 69 tahun Nahdlatul Watan sudah berkiprah di Dasantapen dan menghasilkan alumni-alumni anjum-anjum Nahdlatul Watan yang sudah menyebar di mana-mana. Artinya bagi kita sebagai pelanjut, sering Bapak Maulana Syekh mengklasifikasi manusia, mengidentifikasi manusia itu menjadi 3 kategori klasifikasi penting. Yang pertama, generasi yang paling awal disebut dengan generasi sabiq, sabiqun bil khairat. Nah, generasi sabiq, perintis, pemula, founding father, itu disebut dengan generasi sabiq, as-sabiq. Tahun 1952 mungkin banyak di antara kita yang belum lahir. Haji Mahsun sudah merintis sebuah embrio perjuangan yang disebut dengan Madrasah Raudatul Atfal Nahdlatul Watan Dasantapen. Beliau boleh kita sebut sebagai as-sabiq, perintis awal perjuangan Nahdlatul Watan di Dasantapen, bahkan bisa jadi di konteks Lombok Barat. Beliau sebagai as-sabiq, perintis awal, tentu pahala-pahala yang beliau hasilkan dari jerih payah beliau sejak awal mengalir sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamah, sampai beliau mendapatkan predikat surga jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beruntung keluarga-keluarga beliau yang terus ikhlas mendukung, mensupport perjuangan sosok Al-Mahsun Khidir, sosok Haji Mahsun yang begitu ikhlas, yakin, istiqomah, orang yang mukhlis, orang yang mutayakin, orang yang mustaqim terhadap perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Perjuangan sosok Haji Mahsun Khidir, beliau sebagai as-sabiq, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang menjadi perintis awal perjuangan Nahdlatul Watan.
maka wajar dan pantas mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Dan pepatah Arab mengatakan, ya honorarium, honorable, kemuliaan itu tetap kepada perintis pencetus pemula. Meskipun pelanjutnya jauh lebih kreatif, jauh lebih bagus hasil karyanya, tapi tetap al-fadlu lil mubtadi, kemuliaan, kehormatan, penghormatan, jasa awal tetap kepada perintis. Sebesar apapun Yayasan Pondok Pesantren Al-Masun Khidir tidak akan berbanding lurus kemajuan, keikhlasan, ketinggiannya, kecuali harus barometernya kepada pewakif itu sendiri yang merintis sejak awal. Seorang penemu balon listrik, Thomas Alva Edison, dia hanya menemukan lampu pijar kecil, maka dia distempel menjadi pencetus penemu listrik, padahal dia hanya menemukan balon kecil yang bisa bernyala, bisa bersinar, maka dia diberikan gelar sebagai penemu listrik. Seandainya Thomas Alva Edison itu muslim, mungkin dia paling tinggi surganya. Kenapa? Karena semua orang bisa beribadah haji. Gimana kalau gelap? Ya, di Nusa Tenggara Saban ini, di terowongan gelap, ya, terowongan Mina gelap. Tapi karena Anda lampu listrik menjadi bercahaya. Masjidil Haram begitu luasnya, kalau gelap akan susah orang beribadah. Tapi itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berjasa. Meskipun jasanya pada era itu adalah sedikit dan kecil, tapi tetap kemuliaan berangkat dan diberikan kepada orang-orang yang mulia. Insyaallah tabarakallah, ini patut menjadi pembelajaran bagi kita. Mahsun bin Haji Khidir sudah berlalu, sudah berakhir masa hayat beliau. Maka beliau tetap kategori al-hayatu fil hayat, orang yang hidup dalam kehidupan. Tiang Losami ini menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang selalu memberikan kebermanfaat kepada orang. Kita masih hidup, hidup pun menjadi kehidupan bagi kita sekalian. Imam Ghazali memberikan penjelasan al-hayatu fil hayat, bahwa orang yang hidup adalah dia hidup memberikan kehidupan kepada orang-orang lain. Batur Parin, Meton Parin, Mas Parinduan, beliau al-hayatu fil hayat, beliau hidup dalam kehidupan. Bapak Kabinda al-hayatu fil hayat, beliau hidup dalam kehidupan. Di saat beliau menjadi Kabinda, tapi tidak menghasilkan kebermanfaatan kepada orang, bukan al-hayatu fil hayat, al-hayatu fil maut. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, al-hayatu fil hayat, menjadi tokoh agama, jadilah tokoh agama yang memberikan kesejukan di hadapan masyarakat, maka dia menjadi al-hayatu fil hayat. Tapi Al-Masun, Haji Masun, beliau sudah masuk pada makam etape pertamanya adalah al-hayatu fil hayat. Beliau hidup dalam kehidupan yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Kita mudah-mudahan menjadi orang yang hayat fil hayat, orang yang hidup di dalam kehidupan masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Begitu juga almarhum Haji Masun Khidir dan Hajah Halimah yang kita kenang haulnya pada hari ini. Beliau meskipun sudah meninggal dunia, tapi tetap beliau al-hayatu fil mamat. Beliau hidup dalam kematian. Meskipun beliau sudah meninggal dunia 30 tahun yang lalu, masih kita sebut sepanjang hayat pondok pesantren ini berstempel namanya dengan nama Mahsun. Bukan hanya Mahsun saja, Khidir, nama bapaknya, stempel semuanya dalam sebuah nama Mahsun Khidir. Selama stempel nama itu Mahsun Khidir itu ada, maka meskipun sudah berkalang tanah, sudah lebur, sudah roh arwahnya menghadap Allah SWT 30 tahun yang lalu, masih disebut, masih dikenang. Itu namanya al-hayatu fil maut. Almarhum menjadi contoh bagi kita.
Orang yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun, Imam Ghazali sudah sekian abad, masih kita sebut sampai sekarang. Imam Syafi'i sekian abad, masih kita sebut sampai sekarang. Ulama-ulama besar kita sudah meninggal ratusan ribuan tahun yang lalu, masih kita sebut. Mereka itu, beliau-beliau itu adalah hum al-hayatu fil maut. Meskipun sudah meninggal dunia, masih hidup. Moga-mogi kita menjadi orang-orang yang dikenang pasca kematian kita nanti. Al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan karena gelarnya profesor, bukan. Sebab gelar profesor itu hanya di atas kertas. Gelar tertinggi setelah profesor adalah almarhum. Sudah ada gelar lagi kalau udah almarhum, setinggi apapun dia. Tapi al-qais, al-qaisu dalam perspektif Rasulullah SAW adalah mandana nafsahu, orang yang overtake, orang yang mampu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan ekonomi, mempersiapkan kecerdasan keturunannya, persiapkan lembaga-lembaga pendidikan, mempersiapkan generasi-generasi pelanjut. Untuk apa? Lima ba'dal maut, untuk dia terima nanti pasca kenabiannya. Beliau Haji Mahsun Khidir, Hajjah Halimah sudah mendapatkan predikat itu. Mudah-mudahan kita berdoa, kita semua mendapatkan predikat orang yang selalu hidup meski sudah berada di alam barzah, di alam lain, di luar duniawi kita. Ini tipologi manusia yang kedua. Manusia yang ketiga adalah ini, al-mautu indal hayat. Dia mati di dalam kehidupan, jadi penyusah doa, tidak ada manfaatnya, haraan mati baik. Jadi perampok, jadi pembegal, jadi penipu. Ini nih orang-orang yang hidup tapi sesungguhnya dia mati di dalam kehidupan. Maka ini orang-orang yang seperti ini hidupnya, tidak ada memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Tapi yang paling jelek adalah al-mautu fil maut, orang yang mati dalam kematian. Ini nih berat ini, ya. Tidak ada kontribusi sedikit pun tentang hidup dan hidup, bahkan untuk dirinya sendiri tidak mampu dia memberikan kebermanfaatan untuk dirinya sendiri. Al-Mahsun Khidir niki, ya, pondok pesantren kita niki menjadi contoh. Beliau adalah generasi sabiq, generasi sabik, generasi yang mukhlis, yang distempel oleh almarhum Bapak Maulana Syekh. Maka beliau mendapatkan gelar al-mukhlis, orang yang ikhlas memperjuangkan agama nusa dan bangsa, dan ikhlas mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan almarhum Bapak Maulana Syekh. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung kita semua, beruntung masyarakat Dasan Tapen, beruntung masyarakat Dasan Tapen dihadiri oleh almarhum Bapak Maulana Syekh dari awal sampai akhir. Makanya Dasan Tapen ini luar biasa keberkahannya, karena berkahnya besar, cobaannya besar. Justru ribet Dasan Tapen ini. Kenapa? Karena berkahnya terlalu banyak. Banyak orang yang ingin ngambil berkah, ya. Apalagi Tuan Guru, ya ini Tuan Guru Syaban ini, kalau ngundang Maulid Nabi, berkatnya dibagi 4 ini, ya. Nyindir, ya, Ustadz Khalid Habab ini, ya, ngundang, ya, dengan apa? Dengan kayak penamat yang tinggi itu, baca selawat sallallahu ala Muhammad, berkatnya dibagi 4, ngandang macam 4 nih. Ya Allah, sedikit amat yang banyak di depan Ustadz, ya. Itu berkahnya terlalu banyak. Dasan Tapen ini berkahnya terlalu banyak, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga banyak orang yang berkepentingan untuk meraih berkah itu, meskipun dengan cara-cara yang sekarang non administratif. Masya Allah, tabarakallah. Haji Mahsun Khidir menjadi simpel, menjadi sampel, menjadi contoh, menjadi uswah sebagai generasi sabiqun bil khairat, orang yang merintis kebaikan untuk kita, anak cucu kita. Coba, laula Mahsun Khidir maujudun lama wujida Ustad, ya. Kalau seandainya tidak ada, ya, Napiaran, ya, kalau tidak ada Ustaz Mahsun Khidir, tidak ada guru-guru yang sertifikasi, ya kan, ya.
Makanya begitu Bapak Guru terima sertifikasi Al-Fatihah untuk Haji Mahsun. Gitu caranya. Betul lagi. Betul. Wah nyumbang sertifikasi untuk madrasah. Alhamdulillah. Iya sertifikasi angkat tangan. No. Jasa siapa itu? Jasa Haji Mahsun Hidir Aja Halimah. Waman walahu waman a'anahu, dan orang-orang yang tentu orang-orang yang menolong membantu beliau. Itu artinya bahwa kita harus menjadi orang yang apresiatif terhadap perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu kita, orang-orang yang mulia. Ini Haji Mahsun Hidir. Kita mengenang jasa orang itu. Kita mengenang, mengapresiasi jasa orang sekecil apapun. Masya Allah, tabarakallah. Ini Haji Mahsun Hidir menjadi contoh bagi kita sekalian. 30 tahun beliau meninggalkan kita di tempat ini, tapi jasa dan perjuangan beliau akan terkenang sepanjang zaman, sepanjang masa. Al-Makaramun, para masyayikh, para tuan guru, hadirin hadirat yang tiang muliakan. Maka kita pasca wafatnya almarhum Haji Mahsun dan Haji Halimah, tugas kita generasi kedua adalah generasi yang lahiq bisabiq al khairat. Tugas kita adalah sabiq, melanjutkan apa yang dilanjutkan, apa yang dirintis oleh sabiq pendahulu kita. Kita menjadi generasi lahiq, generasi pelanjut. Kita pengurus yayasan semuanya lahiq, semua itu pelanjut semua ya. Kita ini melanjutkan visi misi perjuangan almarhumlah Haji Mahsun Hidir bin Haji Hidir. Maka seluruh pengurus yayasan, seluruh guru, kepala sekolah, kepala madrasah, dewan guru, wali murid, santriwan santriwati, kullu man dakhala dasan tapen nalal barokat. Cukup manu teori profesor itu. Siapa saja yang masuk dasan tapen dapat berkah. Kenapa? Karena di dasan tapen ini ada athar salafus saleh, athar Maulana Syekh, athar warasa Maulana Syekh kepada kita sekalian. Coba, kenapa peradaban manusia itu muncul? Karena peradaban keberkahan sesungguhnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diorbitkan menjadi manusia paripurna, manusia yang mubarak, manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pun umat Nabi Muhammad dianjurkan membaca salat keberkahan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, meskipun pada sesungguhnya Rasulullah adalah ya hamba Allah yang paling mubarak, paling diberkahi. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Menunjukkan apa? Bahwa keberkahan itu adalah satu titik temu sentral sebuah peradaban. Peradaban Ibrahim menghadirkan Ka'bah. Peradaban Ibrahim menghadirkan Ka'bah sehingga semua manusia hadir hanya untuk mendapatkan keberkahan Ka'bah. Kenapa? Karena keberkahan Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama keluarganya. Rasulullah SAW bukan saja menghadirkan keberkahan Masjidil Haram, tapi Rasulullah menghadirkan keberkahan Al-Madinah Al-Munawwarah, keberkahan Madinah, civil society, civilization of Islamic teaching. Ada peradaban keislaman yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW dengan predikat Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya orang begitu lahir Rasulullah, berjuang Rasulullah, hadir sebagai pencetus peradaban, sehingga ada orang-orang tidak sah, tidak sempurna, orang berhaji kalau belum arba'in. Kenapa? Karena itu peradaban keberkahan. Arba'in itu bukan menjadi rukun haji sesungguhnya, bukan syarat haji sesungguhnya, tapi tidak akan pernah sempurna keberkahan itu jika kita tidak arba'in di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai sosok ahli berkah dan peradaban. Dasan Tapen memiliki sosok keberkahan itu. Siapa? Haji Mahsun Hidir. Disebut Pak Haji Nawawi. Ya. Semuanya adalah sosok ahli-ahli barokah.
Untuk kita konteks warga Nahdlatul Ulama, konteks warga bangsa negara Republik Indonesia, kita punya ahlul barokah. Siapa itu? Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka kategori orang-orang yang mendapatkan ahli barokah itu dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ada dua sesungguhnya orang yang mendapatkan predikat ahli barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ternyata orang ahli barokah itu adalah ahlul iman wa ahlut taqwa. Itu ahlul barokah. Sekiranya satu penduduk mereka beriman dan bertakwa, maka kami curahkan keberkahan langit, keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Ternyata konsep berkah itu adalah ahlul iman. Maulana Syekh ahlul iman. Haji Khidir ahlul iman. Kalau tidak dia beriman, orang yang kuat imannya, tidak mungkin dia mewakafkan tanahnya untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Ahlul taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sumber-sumber keberkahan itu adalah ahlul iman wa ahlut taqwa. Ini kita harus menjadi sabekun yang baik, dan sekaligus kita harus melanjutkan perjuangan beliau menjadi orang yang laik, orang yang mampu, menjadi orang yang pelanjut yang baik. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga besar Pondok Pesantren, mari jadilah lahiqun, orang-orang yang melanjutkan perjuangan Al-Mahsun Khidir Nahdlatul Ulama dengan baik. Banyak contoh-contoh kita, Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru kita, banyak contoh kita menjadi uswah teladan yang baik bagi kita sekalian. Sekali lagi yang ketiga, Bapak Maulana Syekh, jangan sekali menjadi orang-orang yang mahiq. Mahiq itu adalah orang yang merusak tatanan-tatanan keberkahan. Ada sabik pendiri, pencetus, lahik pelanjut perjuangan. Kemudian yang ketiga ini jangan sampai terjadi, yaitu generasi mahiq, generasi yang merusak tatanan keberkahan itu. Dasantapen memiliki simbol keberkahan. Dasantapen memiliki seanggah berkah dari Maulana Syekh. Maka bertahankanlah keberkahan itu, jangan sampai ada yang merusak keberkahan dari Bapak Maulana Syekh. Beliau sudah mewakafkan tanahnya ke Nahdlatul Ulama, ke Maulana Syekh dengan ikhlas, maka pergunakanlah, manfaatkanlah semuanya dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Nahdlatul Ulama melalui Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Dasantapen. Bapak Ibu saudara-saudara yang rahimakumullah, jadi inilah hal yang penting yang ingin kita resapi bersama terhadap konteks kita haulkan Ke-34 Pondok Pesantren dan Nahdlatul Ulama Al-Mahsun Khidir Nahdlatul Ulama Dasantapen, sekaligus kita mengenang jasa perjuangan dari almarhum Haji Mahsun Khidir beserta istri beliau. Masya Allah, ini jadi contoh Ibu, contoh pasangan yang serasi, Mahsun Halimah. Jadi Mahsun sebagai suami, Halimah menjadi istri. Seia sekata sampai mati berjuang, memperjuangkan khitah perjuangan li'ilai kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin melalui Nahdlatul Ulama. Maka anak beliau yang lahir sesungguhnya adalah Pondok Pesantren Al-Mahsun Khidir Nahdlatul Ulama. Inilah anak tunggal beliau yang akan lanjutkan doa beliau sampai hari kiamat. Boleh beliau secara nasab tidak punya keturunan, tapi beliau secara sosiologis bisabab, dengan sebab adanya pondok pesantren ini, beliau melahirkan generasi pejuang, melahirkan tuan guru yang hebat-hebat di tempat ini. Masya Allah, tuan guru Fiqhul Wadah alumni sini. Ini tuan guru Fiqhul Wadah ini, ketua yayasan 1 pondok pesantren. Alumni sini beliau ini. Selama beliau mengaji, membaca Quran, mengaji dan memberikan pengajian dimanapun saja berada, beliau adalah anak dari Haji Mahsun Khidir yang secara bisabab, dengan sebab beliau mendirikan pondok pesantren ini, beliau menjadi pengurabi, pendidik dan seterusnya, guru-guru yang bersertifikat juga, yang non bersertifikat, itu anak beliau. Secara bisabab pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Maka ciptakanlah sejarah yang baik sehingga kita nanti disebut menjadi ahlul khair, orang yang memiliki kebaikan. Sekali lagi
ini sambutan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang sampaikan salam takzim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang sekaligus beliau adalah pembina dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama kita di Desa Tapen ini. Mudah-mudahan ya kita terus bersinergi. Kita tawassul bil ilmi, tawassul bil barakah. Kita nyambung keilmuan. Keilmuan Bapak Maulana saya nyambung. Niki murid-murid beliau banyak. Para masyayikh kita bergiliran bergantian mengaji di tempat ini. Masya Allah. Dan satu-satunya di antara sekian tempat itu yang di sini ada majelis dakwah Hamzan Wadi. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada di tempat lain. Ya? Nggak ada di tempat lain. Yang terus kontinu Maulana Syekh hadir di tempat itu. Ya, ini Dasan Tapen punya stempel dan sejarah khusus bahwa Dasan Tapen memiliki majelis dakwah Hamzan Wadi, majelis yang diasuh langsung oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Ini kebanggaan bagi kita dan alhamdulillah dilanjutkan, diteruskan oleh generasi-generasi pejuang kita. Ya, yang begitu Bapak Maulana Syekh 97 dilanjutkan oleh Al-Mukarram almarhum Pak Tungguru Ibrahim Wakul. Tungguru Ibrahim Wakul wafat, digantikan, dilanjutkan oleh almarhumlah Tungguru Haji Mahsud Yasin sampai sekarang. Itu istiqomah ya, merekat keberkahan itu. Sekali lagi, barokah itu kita capai dengan barokatul usul, berkah asal usul. Karena Hasan Hidir adalah berkah asal usul dari pondok pesantren ini, akan mengalir berkah itu sepanjang zaman. Berkah usul karena berkah asal usul ibu bapak kita. Kalau karena berkah orang tua kita, kita menjadi orang yang mulia. Kalau bukan karena berkah orang tua kita, maka kita akan menjadi apa-apa. Itu namanya barokatul usul. Ada barokatul usul. Barokah yang menyebabkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah barokah guru-guru kita. Namanya barokatul usul. Anda tidak akan sampai kepada Allah jika tidak bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sampai kepada Rasulullah kalau tidak kita bersandar kepada guru-guru kita. Itu namanya barokatul usul. Sampai kita kepada Allah, sampai kita kepada Rasulullah, sampai kepada guru-guru kita. Itu namanya barokatul usul. Kemudian yang berikutnya, kita tidak akan menjadi orang, tidak akan menjadi manusia yang sempurna jika tidak meraih namanya barokatul husul. Barokatul husul adalah barokah ilmu. Apa yang dihasilkan oleh kita, apa yang dihasilkan oleh cakrawala berpikir kita, apa yang dihasilkan harta benda kita, itu namanya barokatul husul. Harismatik, ya, kemudian amanah, jabatan, itu semua barokatul husul semua namanya. Maka semua trilogi berkah ini harus kita pertahankan sepanjang hayat, sepanjang masa. Mudah-mudahan kita meraih berkah itu minad dunia ila daril akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Agak serius yang pidato niki. Aranja sambutan. Coba ngaji lucu dia. Bisa sambutan niki serius yang jadinya nggih. Ada pengajian dia ngaji bejora wah niki. Watah niki atur tiang, watah niki mudah-mudahan rahmat dan barokahnya usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.